Halo semua, dan pada video ini saya akan coba sedikit presentasi ataupun sedikit jelasin tentang in-way di Obsidian. Jadi in-way itu kan konsep, in that way itu penerapan, dan Obsidian ini semacam mesinnya, semacam workflow-nya di sini. Oke, jadi Obsidian itu kan lebih mengarah ke personal knowledge management. Artinya di sini itu kita mencatat semua pengetahuan, basis pengetahuan tentang apapun yang kita ketahui. Jadi catatan kita, hubungan kita, tracking semua, dan itu yang diterapkan di Inway. Oke, jadi saya akan coba tur Obsidian ini eh, untuk di level ini, di level ini di tanggal 17 bulan 2 2025. Oke, di sini saya bagiin semua ke dalam folder. Jadi folder itu ada ngelolain, ada ngabdi, ada nulisin, ada nanyain. Oke, saya akan jelaskan sedikit aja dari masing-masing folder. Jadi ngelola ini tuh kita kan pasti kita butuh untuk ngelola waktu, ngelola finansial, ngelola aset, atau ngelola apapun, itu kan semua kita catat. Jadi catatan itu kita masukin di ngelola ini. Terus mungkin kita hari ini ada project untuk ngabdi ke negara kita sendiri. Dan itu tentang itu saya masukin ke project ngabdi namanya. Terus ada nulisin. Jadi kita kan mungkin ada tulisan-tulisan yang memang kita buat, apakah itu dari pikiran kita, pandangan kita, semua masuknya ke isi. Terus kadang kita kan mulai bertanya-tanya, dan kita mencari jawaban tentang pertanyaan kita. Dan itu saya masuk ke nanyain. Dan Inwe itu penjelasan dan wadah untuk aturan main dari itu semua gitu. Dan ada satu lagi ngungkapin itu ibaratnya kayak kita meluapkan semua emosional kita ke ngungkapin itu. Jadi kadang kita marah, kadang kita sedih, kadang kita apapun itu, untuk terapinya mungkin kita kan harus bisa aja, seorang yang nggak bisa ngungkapin perasaan atau nggak bisa ngungkapin segala macam, yang marah itu kita kadang kesel, kita kan buat status atau segala macam itu, kita pindah gimana energi itu bisa jadi lebih bagus, atau hasilnya itu jadi lebih bagus gitu, jadi karya. Jadi masuknya ke ngungkapin itu ada banyak, nanti bisa ada tulisan, ada puisi, ada story atau apa segala macam, itu masuknya ke ngungkapin. Harus ada namanya ngimpiin. Jadi kita ini kan tak terlepas dari mimpi. Ketika kita hidup, kita ketika ngelihat sesuatu, kita pasti ada aja impian kita. Dan hidup ini pasti kan namanya perjalanan, kita itu tahu, mungkin ada yang tahu akhir dari perjalanan ini, tapi ada yang nggak tahu, dan semua itu kita jelaskan di ngimpiin itu nanti. Jadi disitulah masukin di ngimpiin itu. Terus ada namanya ngebiasain. Jadi untuk membentuk diri kita itu jadi lebih baik, kita kan harus membuat sebuah kebiasaan atau sistem yang buat kita tuh jadi lebih baik. Makanya saya buat itu namanya ngebiasain. Jadi ngebiasain hal baik, ngebiasain apa segala macam. Dan hari ini ada satu lagi namanya ngontenin. Jadi seperti ini, itu termasuk dalam ngonten juga gitu. Dan apa beda ngontenin itu kan, nanti di dalamnya itu ada sosial media di mana, atau blog di mana, atau newsletter atau apa. Jadi semua yang berkaitan dengan media publikasi yang personal itu saya masukin ke ngontenin. Terus ada namanya ngobrolin. Ngobrolin ini semacam kayak kita apa ya? Kayak kolaborasi, ngomongin ide, public speaking, ataupun ide-ide apa yang kita bicarakan secara publik dan orang-orang dengar, itu saya masukin ke ngobrolin. Terus kadang kita juga karena kita suka belajar, jadi kita biasa suka ngajar juga. Jadi semua apa yang tersusun, yang akan kita
ngajarin yang per topik-topik itu masuk ke folder ngajarin. Terus ada nyelamin. Jadi sebelum kita ngajarin kan kita perlu nyelamin itu. Jadi ada studi misalnya sekolah ataupun kuliah kita belajar tentang topik-topik tertentu atau ilmu-ilmu tertentu itu semua masuknya ke nyelamin. Nah, kadang ada lagi lanjutnya itu ngumpulin. Jadi kita itu kadang cari rekomendasi list film terbaik, rekomendasi baju, apapun rekomendasi website untuk AI, apapun yang namanya resource yang seperti buku, apa aja yang berkenaan dengan itu saya masukin ke ngumpulin. Terus ada yang namanya nyatetin. Nyatetin ini sebenarnya hampir mirip dengan nyelamin. Bedanya nyelamin itu deep di satu topik. Tapi kalau nyatetin ini itu hanya belum deep, tapi hanya masih skillsnya dulu baru ke nyelamin. Baru ada namanya ngalirin. Jadi ada satu kondisi kita itu memang berpikir dan kita langsung tuh. Jadi untuk mengcapture apapun yang kita ada di pikiran kita itu saya buat ke ngalirin. Ngalirin itu nanti misalnya kita punya ide. Ide itu ngalirin itu ada dua, ada yang bebas apa aja yang itu, ada satu lagi ide. Jadi ketika muncul satu ide, masukin semua ke dalam ide itu. Jadi ketika suatu saat kita butuh ide itu, kita bisa buka catatannya dan kita bisa lanjutkan ke pengumpulan nyatetin ataupun literasi di situ ataupun nyelamin lebih dalam di situ. Tentunya ada namanya ngerekamin. Ngerekamin itu banyak. Jadi ngerekamin itu kayak sekarang ini proses ngerekamin ada suara, ada foto, ada pokoknya yang namanya proses perjalanan hidup kita ataupun log-log itu masuknya ke ngerekamin. Kita jadi kayak ngerekam proses perjalanan hidup kita tuh masuknya di situ. Baik itu berbagai macam media, baik itu bentuknya media tulisan atau gambar atau apapun itu saya masuknya ke rekamin. Terus ada namanya ngacain. Nah, untuk mengetahui potensi diri kita atau segala macam, misalnya kita kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan kadang kita ngelihat oh kondisi sekarang kesehatan kita gimana, kondisi itu masuknya ke ngacain. Terus ada yang namanya ngarsipin. Jadi semua hal yang berkaitan untuk semua folder yang di atas dia segala macam itu untuk aset foto, gambar, PDF segala macam tuh saya masuknya ke ngarsipin. Jadi webpack semua itu masuk ke ngarsipin. Terus ada ngajakin. Ngajakin ini nanti di situ daftar orang-orang, daftar meeting gitu masuknya ke ngajakin. Jadi ada orang pokoknya bersosial atau bermuamalah itu ngajakin. Jadi ngajakin ini ada daftar orang, nanti ada teman dekat, ada keluarga, ada siapa, dan di situ kita nyatet apa yang pernah dia bilang, dia tentang letak lahirnya kapan, kapan kita terakhir ketemuan, pokoknya semua detail tentang personal itu yang perspektif diri kita itu saya masuknya ke ngajakin itu. Jadi supaya kita sebenarnya ingat atau recall oh gitu. Dan ada namanya ngexplorin. Jadi ngexplorin ini kita udah tahu nih dari kaca kita udah tahu gimana kita kelebihan kekurangan kita segala macam sampai hari ini, dan kita udah tahu di apa yang sudah kita selamin, apa yang sudah kita pokoknya semua di atas itu kan semua kita udah lakuin. Nah, selanjutnya kan kita mungkin mau implementasi, mau real case di menerapkan itu semua. Makanya itu masuk ke nge-exploring. Nge-exploring itu bisa aja ke kerjaan kita ataupun project pribadi kita yang mau kita explore dan grow up dari situ. Yang terakhir itu ada ngulikin. Jadi karena saya tuh suka teknologi, mungkin kalau ngulik itu di sini hal yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Jadi perkembangan teknologi selalu ada. Kita selalu harus buat misalnya prototype apa gitu macam. Semua hal yang berkenaan dengan ide tadi, ketika eksekusinya itu masuknya ke ngulikin. Ngulikin itu nanti ada dua. Ngulikin prototype atau set project yang
next itu. Nanti dari ngulikin itu, hasil dari ngulikin itu bisa masuk ke ngeksplorin. Dari jadi ngeksplorin itu udah real beneran case-nya. Dan terakhir itu ada cenglot perubahannya, ada catatan kita dan mulai dari sini. Jadi itu semua yang oke, kalau di Inwe ini itu saya ada beberapa, ada musik itu sebenarnya musik di sini untuk gimana kita enjoy aja, nikmati proses kita jadi produktif di sini. Bisa aja nanti diisi itu musik atau ceramah atau Al-Quran atau apa aja yang buat kita jadi lebih produktif itu masuk situ. Kadang kita kan punya suasana hati yang beda-beda. Kadang kita sedih, kadang apa kita play itu dan kita tetap produktif nanti. Di sini ada template. Template itu adalah misalnya kita mau nulisin. Jadi untuk nulisin itu ada template-nya. Jadi contoh gini. eh, jadi kalau misalnya kita kan mau ngelola keuangan. Kita kan ngelola keuangan itu ada daftar belanja. Jadi daftar belanja itu template-nya udah ada sampai gimana gimana. Pelacakan, misal kita langganan itu ada Spotify, Google segala macam itu kita buat pelacakannya. Pelacakan utang kita gimana, pemantauan investasi kita gimana, pengelolaan kebutuhan anak kalau misalnya kita orang tua, gimana pengelolaan keuangan kita, keuangan keluarga atau keuangan rumah tangga. Jadi spesifik ke mana. Nanti kita bisa ngelihat itu dan sebenarnya template ini bakal berkembang dan ini yang mungkin nanti akan jadi PR buat saya mikirin kalau ini pasti butuh template yang kayak gini. Jadi itu yang bakal saya desain atau rancang template-template itu. Dan kadang kita nanyain gitu kan. Nanyain itu kan kepikiran tentang sesuatu. Jadi contoh kalau kita nanyain. Nanyain itu kita apa pertanyaan yang kita gali? Misalnya apa itu? Kita tulis di sini. Misalnya apa yang membuat kita bertanya itu? Pasti kan ada pemicu yang membuat kita bertanya. Kita melihat ada kayak percakapan atau kayak kejadian tertentu, ada latar belakang segala macam itu kita catat di situ. Kita misalnya kita mulai eksplorasi jawaban nih. Jawaban itu ya bebas dari mana aja, bisa dari orang, bisa dari AI, dari apa itu masuk ke situ. Dan apa yang membuat kita pandangan kita berubah itu kita tulis ini. Dan apa tindakan kita selanjutnya misalnya kita tulis juga di sini. Jadi sampai sebegitunya. Dan uh, ada juga namanya ngungkapin perasaan. Yang tadi kayak ngeluapkan emosional kita itu agar terkendali itu masuknya ke ngungkapin tadi kayak nyatetin juga kayak gitu jadi ngajakin kenalan juga kayak gitu jadi ngajakin kenalan itu adalah menambahkan template untuk menambahkan orang baru yang jadi kenalan kita. Oke, itu template tadi sebenarnya template ini uh, dari N framework itu hasil dari N framework pecahannya itu jadi ada form-form dari template ini. Oke, um, di sini sebenarnya oke oke kawan-kawan ini. Nah, sebelumnya itu kan gini. Jadi di sini ada peta proses belajar ala Inwe. Ya, jadi ini saya pernah berpikir dan saya pernah posting di Threads. Jadi awalnya kan kita kadang melihat, terus kadang kita penasaran. Kalau udah penasaran kita mulai klik dan baca. Dan ketika kita baca ada yang lain, kita mulai penasaran lagi. Dan rasa penasaran gitu buat kita jadi belajar. Dan apa yang kita pelajari itu jangan hanya sekedar kita baca terus segala macam kita buat studi literaturnya. Bisa aja proses penasaran ini kan bertanya nih. Bertanya kita masuk ke nanyain tadi. Nanyain tadi masuk ke sana. Dan proses membaca ini kita langsung masukin ke ngumpulin tadi apa yang kita baca, researchnya apa aja itu. Jadi nanti ke PKM sampai studi literatur. Jadi sampai kayak gitu nanti link ke catatan-catatan yang lain. Di situ kita mulai dari penasaran ini kita harus bisa menulis. Minimal pertama kita nulis di postingan kita atau minimal menulis nanyain di uh, personal management kita yang ini seperti Inwe ini dan kita mulai membuat sedikit kita dan menulis. Nanti dari situ hasil publishnya itu bisa aja kita publikasi di blog, publikasi untuk presentasi, publikasi di public speaking, publikasi di buku ataupun publikasi di newsletter kita, publikasi di apapun yang terakhirnya tapi kita punya referensi yang kita sendiri ngerti apa yang kita buat itu aja.
Dan kadang kita kan mendengar, ngalami, kita mulai berpikir dan bertanya lagi, dan itu semua proses-proses itu terus berulang dalam kehidupan kita, dan itu semua mungkin studi literatur pertama kita bisa gunain AI untuk membantu kita semua. Dan dari AI itulah masuk ke itu semua, dan akhirnya membuat kita jadi eh, penasaran, penasaran, penasaran. Jadi akhirnya kita belajar, belajar, belajar dan paham. Tapi kan kita punya ngimpiin tadi, kita punya goals, dan kita harus tahu goals kita apa. Dan untuk menentukan goals itu pun ada template-nya, maksudnya ada aturan mainnya. Jangan asal-asal gini 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 tuh. Karena mm, goals itu bisa aja eh, eh, jauh, ataupun tapi ritmenya itu sebenarnya ketika kita udah mikirin goals itu pasti kita bakal mikirin caranya secara itu. Jadi goals itu bisa based on future orientation gitu. Jadi misalnya kita mau belajar tadi. Belajar tadi kita pengen ilmu ini bermanfaat. Gimana ilmu ini bisa bermanfaat atau berdampak orang lain. Dan mungkin kita ngerasa kalau buat apa gini. Jadi manfaatin waktu yang tersisa agar kita jadi lebih produktif. Itu sebenarnya balik ke diri kita sendiri. Ketika kita udah ngaca dan kita udah tahu ngenal kali apa yang what is the power, apa kekuatan kita, dan kita tahu kelemahan kita apa, itu buat kita jadi tahu untuk berbuatnya seperti apa. Oke, oke kawan-kawan, jadi end of work di sini itu sebenarnya belum lengkap, tapi ini belum saya update. Ini dia. Em, Oke, ini eh, oke. Nah, promotnya ini panjang sebenarnya, sehingga cerita. Sebenarnya ini belum apa ya? Ini yang penting idenya tuh tertuangkan dulu dan belum sempurna. Jadi saat usia 20-an, saya sering bertanya ke diri saya sendiri, sebenarnya apa sih yang saya kejar dalam hidup ini? Jadi em, pertanyaan itu membuat saya jadi perjalanan untuk mencari jati diri dan memahami tujuan hidup sebelum akhirnya menginjak usia 30-an. Jadi di tahun 2025 saya udah masuk umur hampir mau 30-an. Dulu saya bahkan sempat berpikir nggak mungkin saya sampai di titik ini sampai di usia 30-an. Namun usia ini itu sebenarnya kan bonus, dan memanfaat sebaik mungkin itu kita kan harus buat sistem. Gimana sih membuat waktu yang sedikit ini bisa jadi lebih bermanfaat? Pasti kita harus punya sistem, dan saya bangun in that way ini ataupun konsep in the way ini itu sebagai wadah aja sebenarnya. Dan kalian bisa tiru, kalian bisa contoh buat nama kalian sendiri atau segala macam. Tapi ini gimana hasil framework ini sebenarnya dari ini dari pertanyaan kita sebenarnya apa yang mau dikejar gitu. Kerjaan apakah mau gaji 10 juta, mau jadi 100 juta, apakah mau triliunan, atau apa sebenarnya yang paling penting yang dikejar gitu. Jadi saya buat framework ini yang gimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, dan gimana kita bisa jadi versi terbaik di diri kita sendiri setiap hari. Oh, pasti nggak mungkin, dan maka saya bilang 1% per hari itu sudah mungkin lebih bagus gitu. Jadi sistem ini dirancang untuk panduan praktis. Jadi mungkin di sana udah banyak kali teori, di mana-mana itu udah banyak teori. Tapi gimana kita ngepraktekinnya? Gimana kita real prakteknya gimana? Jadi kan butuh apa ya? Butuh butuh skema gitu. Gimana alur flow-nya itu kita butuh. Jadi di sini itulah saya buat kayak panduan praktis aja yang semua orang sebenarnya bisa buat, dan ilmunya, bukunya itu udah banyak di luar sana. Jadi sebenarnya apa yang kita buat itu sebenarnya untuk pembelajaran diri kita, untuk kita lebih merenung lagi tentang diri kita, dan kita perbaikan, dan apa yang ingin kita tinggalkan. Itu pertanyaan kita untuk kita. Jadi mungkin di beberapa sub tadi kayak kita ingin mencari jati diri kita,
memahami potensi yang kita miliki, mengelola waktu dan energi ini gimana sih supaya lebih bermanfaat, gimana kualitas hidup kita ini bisa lebih baik gitu, menyeimbangkan antara dunia dan setelah dunia gitu, agar niat kita tetap terjaga. Karena kita tahu bahwa setiap orang di dunia ini itu nggak tahu aja ada yang meninggal, dan kalau kita tanya ke seluruh dunia ini siapapun orangnya, orang tuh nggak akan pernah tahu gimana setelah dunia itu. Nggak ada yang bisa jawab. Kalau kita ke kuburan pun kita tanya ke orang itu, dia nggak bisa jawab tentang setelah dunia ini. Apakah sebenarnya yang kita buatin ini benar atau salah? Tapi disinilah proses pembelajaran kita tadi. Dan tujuan ini sebenarnya untuk buat kita jadi produktif dan berdampak walau 1% per hari. Jadi mungkin ini hanya tulisan aja. Dan pilar utama tadi ada environment. Uh, jadi sebenarnya awal kemarin 7, tapi saya tambahin. Ketika saya kepikiran ini, saya tambahin. Kepikiran ini, saya tambahin. Jadi sampai segini banyaknya. Dan kalian tahu, nyatetin. Jadi kayak self journal. Itu istilahnya di dalam ilmu metodologi atau di ilmu psikologi ataupun ilmu-ilmu yang lain itu kan self journal. Tapi self journal itu terlalu kaku. Makanya saya buat istilah N awal, dan kenapa huruf N di awal, dan itu semua ada sebab akibatnya. Ada sebab kenapa N, dan ujungnya ada I sama N. Oke, biar ya Indonesia banget gitu. Biar gue banget, biar ya kita banget gitu. Ada banyak di sini hampir sama yang kayak tadi. Jadi untuk siapa ini dibuat? Untuk individu yang lebih terorganisasi dalam hidupmu. Mungkin ada orang yang unorganized, yang lebih ke extrovert. Ada orang yang organized. Itu tipikal orang masing-masing beda. Dan ini salah satu untuk orang yang organized. Dan nggak mungkin juga orang yang unorganized, mungkin bisa orang unorganized pakai ini, tapi dia pakai males itu nyatetnya. Makanya sebenarnya di sini itu ada kayak ngerekam suara, tapi di sini belum ada prosesnya. Jadi gimana sih ngerekam suara itu bisa jadi catatan gitu? Gimana cuma ngomong kayak gini itu bisa jadi catatan, dan proses itu workflow-nya dibuat oleh AI. Jadi kan itu kan konteks. Jadi AI hari ini untuk buat konteks itu agent-agentnya di tahun ini tuh kan sedang dibangun oleh orang, dan perspesifik kasus masalah. Jadi seperti itulah. Kita juga bisa bangun sendiri sebenarnya. Kalau kita mau belajar, dan proses belajar itu kita bisa catat di sini. Siapa yang cocok menggunakan teknik ini? Ya seperti itu tadi. Jadi di sini saya bilang sistem yang tidak hanya untuk mencapai goals tadi, tapi gimana ngebuat proses perjalanan itu jadi lebih bermakna. Jadi pilarnya itu kita tahu struktur, dan akhirnya gini, kenapa kita buat terstruktur semua, dan kenapa pokoknya informasinya terstruktur tuh semua. One day itu kita bisa bukan bukan one day lagi, tapi hari ini itu kita bisa jadikan AI itu sebagai asisten pribadi kita, yang setiap orang masing-masing punya asisten pribadi, dan setiap orang punya asisten pribadi itu, perangkat itu makin lama makin berkembang dan semakin kecil. One day mungkin itu bisa diletakin di chipnya di otak kita, dan kayak Neuralink. Bisa jadi untuk di awal ini paling paten yang kali itu ada di kacamata yang bisa ngelihat tuh semacam. Jadi itu semua kan masuk ke sini. Untuk ini sebenarnya masih manual, masih apa segala macam, masih jauh dari high tech apa segala macam. Tapi kerangkanya menuju ke sana. Jadi kerangkanya menuju ke, jadi gimana AI bisa mengetahui itu semua dari basis pengetahuan yang kita bangun, yang terhubung semua tersebut, agar si AI bisa membantu proses hidup kita jadi lebih baik sebenarnya. Hidup adalah tentang perjalanan yang harus dijaga, bukan tentang hanya tujuan.
Anyway, dibuat membantu kamu menjadikan perjalanan ini lebih baik setiap harinya. Jadi itu catatannya. Oke, selanjutnya itu ada awal mula. Nah, awal mula ini di sini saya udah jelasin sebenarnya. Ini cuma waktu saya jelasin saya nggak nampilin end framework itu dari mana. Jadi karena kebetulan saya seorang muslim dan saya bersyukur sekali saya muslim, jadi panduan hidup seorang muslim itu ada Al-Quran. Dan panjang ini sebenarnya bahwa hingga akhirnya muncul ini. Apa itu N, apa itu kegunaan, dan sub-subnya. Ini hasil prompting dan ini prompting ini masih belum jelas karena oke, next itu rapor kehidupan. Rapor kehidupan ini nggak ada sih standarnya, tapi ini cuma contoh yang masih kerangka, yang masih panjang prosesnya. Nggak bisa saya jelaskan dulu karena ini masih apa ya, masih jauh. Jadi ini masih proses dan saya nggak tahu gimana nextnya. Dan video ini saya rekam khusus untuk saya kasih tahu kalau ya ngalir aja dulu seperti kalian lihat di sini. Bismillah, ngalir aja dulu. Oke, terima kasih udah nonton sampai di sini. Terima kasih juga udah ngedukung, ataupun kalau kalian pengen hina juga, dan kalau kalian pengen caci juga, dan I love that. Saya suka cacian, makian, karena itu semua membuat saya jadi lebih bangkit. Oke semua, terima kasih udah nonton sampai di sini yang panjang sekali ini penjelasannya, tapi nggak ada dagingnya. Never. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.